hiduplah sesukamu. Apapun yang kamu ingin lakukan, lakukan. Tapi ingat, pasti kamu akan mati. Ini dia yang menjadi bahan renungan Bapak Ibu. Makanya kita selalu dianjurkan belajar mati, Pak. Bagaimana belajar mati? Tidur adalah mati kecil. 2. Bagaimana belajar mati? Rajin-rajin kita melayat, Pak. Nah, karena mangkasar rajin kita tuh timpuru. Punari malino Pak, daerah Pak timpuru ngarena. Punan rinni. O sangkama ji. Punaniat tamuderan, rajin-rajin kita tuh timpuru. Acili taumate. Anjur metode belajar Pak. Bagaimana cara belajar mati Pak Ustaz? 1. Pada saat kita memandikan mayat, disitulah kita belajar mati. Di situ paling belajar, paling bagus belajar mati. Makanya Bapak Ibu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi pernah bersabda, "Manggasala mayyita ila siapa orang yang memandikan mayat lalu dia merahasiakan aibnya, maka Allah mengampuni dosanya dengan 40 kali pengampunan." Coba hebatnya itu Pak. Dari punya niat tak dia tawa hati Bapak Ibu, nak pulang nyusumpan nak tutupi aibnya, bau lain-lain dia namanya orang mati Pak ya. Ini ditutupi, diam ini ditumpuk. Jadi sini dia cari lagi dengan tuna mutera dari tuna bawa, jangan mantot nak pulang niara. Aib namanya ini. Kalau ada orang berkata begitu, tolong kita ingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Gampang mengingatkan dia. Pak, Bu, istighfar ki. Almarhum atau almarhumah sudah berangkat ke dahulu kita. Satu saja kuncinya. Belum tentu kalau nanti kita meninggal tidak lebih baik dari dia. Berpikir itu Pak, insya Allah. Jangan sampai kita lebih bau daripada dia. Insya Allah pikir itu. Tapi sebagian orang akan baik poin. Iya ngawe, tunggu jadi. Ada tema tuh di negara. Aib namanya ini. Sebelah dia. Siapa yang memandikan mayat, lalu dia tutupi aibnya, Allah ampunkan dosanya dengan 40 kali pengampunan. Makanya yang paling afdal memandikan mayat adalah keluarga dekatnya sendiri. Itu paling afdal. Berapa anak di almarhum ini Pak? 4. Ada laki-laki? 2. Masih hidup semua toh? Tapi hadir siapa orang ini? Oke, tapi laki-laki pada saat dimandikan bapaknya dia mandikan. Alhamdulillah. Andul minta mati minta mana-mana bapak. Punna modera minta wana tantang kasih di. Benar Pak. Saya sudah kasih tahu memang anakku 4 orang laki-laki. Nah, kalau bapak sudah dipanggil oleh Allah, tolong jangan kau panggil orang lain untuk memandikan dan bersihkan. Apa gunanya saya membesarkan kasih sekolah baru pesantren, kasih sekolah di mana-mana, kalau nanti bapak meninggal baru orang lain yang memandikan, kecuali kalian tidak ada. Maka ini negara ada di Indonesia, Pak. Iya betul. Belum tentu saya duluan, betul. Tapi namanya baru wasiat memang. Iya Bu ya. Nah, apalagi pengajaran atau maran lanjutnya Pak. Ya Allah, itu aib di situ Ibu. Pak Ustaz, boleh enggak kalau laki-laki meninggal, perempuan yang memandikan? Boleh. Siapa yang paling afdal? Istrinya kalau dia masih hidup. Jangan salah bicara bahwa ada orang tidak boleh. Kenapa? Karena dia laki-laki. Saya ulangi, yang tidak boleh kalau bukan mahramnya. Suami istri itu memang bukan mahram karena keturunan nasab, tapi dia mahram karena diikat dengan pernikahan. Maka istrinya lah yang paling afdal berada di bagian tengah untuk membersihkan tubuhnya, membersihkan bagian depannya. Kenapa? Karena andai kata ada aib yang ditemukan pada saat dimandikan, tidak mungkin dia mau ceritakan aibnya suaminya atau aibnya orang tuanya. Karena kapan kau cerita, berarti aibmu sendiri kau cerita. Betul tidak Pak? Makanya Ibu, dari saya itu Pak bukan mohon maaf kita sering sampaikan, udah niat atau modelan nasi saklang mau nyawa na batang kalina. Langkah yang pertama tolong diperiksa itu kemaluan Pak. Ang apa yang diperiksa Pak Ustaz? Kalau ada orang meninggal keluar sperma di situ, pertama tolong mandi junubkan dulu atau wudukan dulu. Punya niat pemodelan Bapak Ibu dan sempat keluar spermanya, pastikan dia adalah orang yang meninggal dulu dalam keadaan beruntung. Dia meninggal dulu dalam keadaan mendapatkan kenikmatan puncak kenikmatan yang dia rasakan sebelum keluar roh dan jasadnya. Kenikmatan apa di atasnya itu Pak? Betul tidak? Makanya kalau seperti itu dimandi dulu.
Tapi kalau tidak, jangan mati. Nah, Bu ya. Nah, ini pertama. Jadi memandikan mayat ini adalah keluarga dekatnya. Di situ kita belajar mati. Bagaimana caranya belajar mati? Saya kalau ada orang biasa panggil saya pergi memandikan mati, orang mati, Pak. Di situ saya bayangkan diriku. Ya Allah, hari ini saya mandikan saudaraku. Besok atau lusa giliranku juga dimandikan seperti ini. Bagaimana kalau sampai waktunya saya yang dimandikan menghadap Allah tapi belum punya bekal yang cukup dan baik untuk bisa kami bawa meninggalkan dunia ini. Andin ini tahu saya datang, apabila jarak mati waktu ngecit kita pada saat kita mandikan, ia sudah tidak berdaya lagi. Seakan-akan mayat itu berkata, saudaraku, kemarin saya masih bisa mandi sendiri. Kemarin saya masih bisa bersihkan diriku. Hari ini saya mandi karena kalian memandikan saya. Hari ini saya bersih karena kalian membersihkan saya. Tapi ingat, cepat atau lambat pasti kamu akan menyusul saya. Pelajaran yang sangat berharga pada saat kita memandikan mayat. Bayangkan ini, Pak. Satu batang pukul tetangga memandikan ibu. Jadi setelah lusa, giliran pun juga seperti itu. Nah, di situ pelajaran hati kita. Kita kembali lagi yang pertama kali. Jadi masih tahu Pak Indah kamanya itu hiduplah sesuatu kita. Tapi ingat, pasti kita akan mati. Mau kemana kita kalau tidak meninggal, Pak? Betul tidak? Mau kemana kita kalau tidak mati? Dan memang kematian itu sunnatullah. Kalau seandainya ibu bapak ada yang dipilih bahwa tidak akan mati, pasti Nabi ada, Nabi Muhammad, semua Nabi dan Rasul tidak meninggal. Betul tidak, Pak? Tapi ternyata semua manusia mati, Pak. Tidak ada terkecuali yang hidup terus menerus. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup kekal untuk mengurus makhluknya. Bahkan nanti pada hari kiamat nanti, malaikat semua yang di langit tidak ada yang hidup, meninggal semuanya. Tapi ada satu malaikat yang terakhir, namanya malaikat Israfil. Ketika manusia sudah meninggal semua, malaikat di langit tidak ada tersisa, tapi malaikat Israel belum meninggal satu. Dia mati, Pak. Lalu ditanya oleh Allah, Israel, semua makhluk di bumi meninggal semua, tidak ada yang tersisa. Artinya apa ini, Pak ya? Makhlukku, malaikat di langit semua sudah habis, tinggal kau. Sekarang kau cabut sendiri ruh. Dan sampai waktunya itu, Pak, itu malaikat Israel, malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencabut ruh nyawanya manusia itu diperintahkan oleh Allah, cabut sendiri nyawanya. Setelah dicabut, ditanya oleh Allah, Israel, bagaimana rasanya ketika kamu cabut rohmu sendiri? Apa kata malaikat? Ya Allah, sakitnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi memberikan gambaran 700 pedang mencabik-cabik tubuh kita. Itu lebih sakit pada saat ruh dan jasad mau berpisah. Coba Bapak Ibu, sakit-sakitnya Nabi berdoa, apa doanya Nabi? Ya Allah, biarlah aku rasakan sakitnya sakaratul maut seperti apa yang kurasakan ini ya Allah. Tapi jangan sampai ada umatku yang merasakan apa yang kurasakan sekarang ini. Makanya kalau ada orang sakarat, Ibu, apa yang sunnah yang dianjurkan oleh Nabi? Apa kata Nabi? Wahai Sayyidina Ali, ambil air, ambil bejana. Kalau kita ini ember-ember kecil, isi air. Lalu turunkan tangan kanan sampai di perjalanan. Sampai sini. Bacakan ayat kursi. Di penghujung ayat kursi ulangi. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Berapa kali diulang penghujung ayat kursi itu? 7 kali, Pak. Setelah itu ambil airnya, usapkan wajahnya orang yang sakarat tadi. Setelah itu buang air itu di got atau di WC. Kalau tadinya wajahnya pucat menakutkan, setelah Bapak Ibu berikan itu, maka insya Allah akan kelihatan aura nampak tersendiri. Turunlah rahmat Allah dengan keberkahan ayat kursi. Dan itu dianjurkan, Pak. Kenapa? Nabi merasakan sakitnya sakaratul maut. Nah, diperintahkan Sayyidina Ali, ambil air, bejana, isi di bejana itu air, lalu turunkan tanganku sebelah kanan. Berarti kalau demikian, sunnah ketika ada juga umat Nabi Muhammad sakaratul maut, apalagi kelihatannya lama sakaratul maut, ambil air, turunkan tangan sebelah kanan, bacakan ayat kursi. Ustaz, tidak kuhafal ayat kursi. Punna tidak dihafal, dibaca Ibu. Karena bunyi hadisnya bacakan, tidak dikatakan hafalkan. Tapi kalau dihafal lebih bagus lagi, Pak ya. Kalau tidak dihafal, buka handphonenya yang sudah di-download Al-Quran, lalu kita baca. Di mana posisinya Pak Ustaz? Surah Al-Baqarah ayat 255, bacakan.
berkahnya itu luar biasa. Ini dia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kata Nabi? Wahai manusia, fa innaka mufariquhu. Cintailah siapapun yang ingin kamu cintai. Memang kita tidak dilarang mencintai seorang, Pak. Kita dilarang mencintai istri kita. Ibu tidak dilarang mencintai suaminya. Karena dengan kasih sayang, dengan cinta, tentu kita akan saling menjaga. Betul tidak, Pak? Dengan saling mencintai antara suami dengan istrinya, maka insya Allah akan merasakan sakinah, mawaddah, warahmah. Seorang anak cintai ayahmu, cintai ibumu. Seorang ibu cintai anakmu, cintai siapapun yang ingin kita cintai. Tapi kata Nabi, pasti kamu akan berpisah dengannya. Wahai manusia, fa innaka mufariquhu. Cintailah siapapun yang ingin kamu cintai, tapi pasti kamu akan berpisah dengannya. Kalau demikian, jangan terlalu cinta dengan pangkat, jabatan dan kedudukan. Karena jangan sampai kecintaan itu menyebabkan kita lalai kepada Allah. Justru buktikan, kalau kita cinta jabatan, kedudukan, pangkat, harta kekayaan, justru jadikan harta kekayaan itu membuat orang ridho. Jadikan kekayaan yang ada, semua orang senang. Jadikan kekayaan yang ada, kekuasaan. Bapak jadi kepala desa, jadi ketua RT, ketua RW. Jadikan kekuasaanmu itu untuk membantu orang-orang yang susah. Betul, Pak? Maka itulah orang yang dikatakan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sangge bajikna rupa tawa, ia miantu tahu merah kebajikan, mari parana rupa tawa. Dari salam kita mau teranta Bapak Ibu, kita masih dengan apa, Pak? Nak peranginnya kita palas sana. Dia bajiknya dengan nunggu tun nak palas ini, masya Allah. Tenang mantunnya tahu lewat nak bersulin. Selama bisa dibantu, dia akan dibantu. Kalau mungkin pengurusan berkas tidak sesuai, akan dikasih solusi. Betul-betul orang itu. Ia ini dibawa kemayan nih, Bu. Itulah kata Imam Syafi'i, tatkala anak cucu Adam dilahirkan dari kandungan ibunya, semua dalam keadaan menangis. Nenek, kakek, tante, om kita tersenyum, bahkan tertawa, merindukan kedatangan si cawa bayi itu. Betul, Pak? Randin tu nenek tak terpakai, nenek cucu lagi. Betul tidak, Bu? Apalagi bundanya tahu 10 tahun mulai pada buntin nanti ada anak, Pak. Begitu lagi anaknya, masya Allah, kakek neneknya, masya Allah, bersyukur kepada Allah. Saking syukurnya, dia baru hari ke-7, dia sudah undang keluarga untuk adakan acara akikah. Dia bukti kesyukurannya. Kata Imam Syafi'i, rubah. Apanya dirubah? Tatkala anak cucu Adam lahir dalam keadaan menangis, semua orang menyambut kedatangan kita dengan tersenyum dan bahkan tertawa karena merindukan kedatangan kita. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab apa? Rubah. Pada saat sampai waktunya kita dipanggil oleh Allah, biarkan semua orang menangisimu, engkau sendiri berangkat dalam keadaan tersenyum. Jadi pengajian tamu derang atau digaru kita hebat, Pak. Makanya saya paham, bukan ada orang mengatakan tidak usah menangis kalau ada orang matimu. Hebat, tentu kadang-kadang juga tembak dari tamu derang. Betul tidak? Atau seorang istri meninggal, jangan kau menangis. Iya, katanya banyak mati, Pak. Jadi kadang-kadang begitu. Ibu, bunda niat tahu modern ikan rugi, tahu baji antu, Pak. Betul tidak? Nampak pergi garing salah. Nasi ngasih tetangga, nasi orang-orang jauh. Telepon karena sekarang canggihnya sekarang ini. Apa nak garing udah dengan nak ngasih betul lagi. Ya Allah, sembuhkan penyakitnya, angkat penyakitnya ya Allah. Tahu sandak bajinya. Oh, betul. Wah, masya Allah. Jadi kita tahu padahal kita akan menjebakku. Tapi pernah kurang banget kita buat apa? Dengan garing udah dalam hatinya. Alhamdulillah. Lalu kau mati. Dengan garing udah. Alhamdulillah. Amin tu deh. Namun tu nalanya jangan. Namun nawate dengan. Tahu apa ini? Abang main apa? Kenapa ini bahasa negara dua bagi tahu? Kenapa? Karena boleh jadi selama hidupnya dia salah menafsirkan ustaznya ceramah di masjid. Apalah karena ustaznya ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Mereka salah mengartikan. Maksudnya ustaznya ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah karena Allah nya pengajar bajika, belak ngasih di kudia, Allah bajika. Tapi salah arti kan Pak, ngapain? Sandal jepit na pakai lampai masih kan? Amo dari
Meru. Nakakang manja. Nakanandos tak kacara mana sumpah tak menjadi masih tidak. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Bersama taksir ke bos. Salah arti di bosku. Kenapa? Tiasa kalau baca kata wale. Panggapang banyak yalle. Kok dia dipela? Itu maksudnya Ustaz. Makanya juga jelaskan kol. Bercerama kita Ustaz. Sebenarnya kan salah tafsir jamaiyah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Jadi kalau ada orang meninggal itu silakan tangisi. Yang dilarang meratap. Ini dia apa ya? Mana meratap Ustaz? Jadi tinggi golongan anak mutera di Qur'anina. Api toto di banin. Atau sabar ini di banin orang sabar karena dia aktif di majelis taklim. Tapi datang temannya, api toto, api rau. Kodon celakaan itu, kodon cari-cari gini nak mutera di Qur'anina. Kena to, muna sa barat di sumpah api toto. Iya betul. Nangis yang begini yang tidak dibolehkan dalam Islam. Tapi menangis tapi tidak meratap, menangis membaca istirja, menangis yang dianjurkan. Coba Bu, kalau ada seorang suami meninggal Bu, lantas tidak ditangisi sama istrinya berarti perlu dipertanyakan bagaimana akhlaknya. Anti kamu apa ngaukan yang simpan Quran enak itu panas. Kenapa nak muter nanti nak kamu dengar banyak. Jangan sampai ingat pemain bola dan petinju. Paham maksudnya? Yes. Pemain bola, pemain bola lapangan banyak. Pemain bola asal mangkualam banyak. Pemain yang lagi kita pasti mati. Tapi bukan pemain bola itu yang saya maksud. Apa maksudnya bos? Lari main nanti dia pemain bola itu. Atau petinju, lari main ya Allah, istri itu selalu dimanja, betul Bu? Istri itu selalu dikasih sayang, betul Bu? Betul. Dengarkan itu Pak, dengarkan ya. Kata itu mi apa kapan kurang ada istiqomah Pak. Ano Pak Ustaz? Kenapa Pak supaya mungkin nak katawa? Kan nampak 35 kilo kepala ada Ibu. Jadi apa nama kita yang dasa yang cantik di mana ki? Nak kalau tumbuh ini di penyingkul saya dekat jam buah. Contoh, sekali nanti bagi nak munting kita anak 5 tahun 10 tahun tak lebih anak beratnya 85 kilo kenapa? Begitu menangis anaknya tidak mereka oh Ninda cantik saya menangis ya. Tak apa apa. Woi ngarnya nak motor kemana kau? Tiba aja gitu mau motor lagi main Pak. Syukur nih kalau dia mau istri Pak, jangan biarkan dia kurus. Kami serius. Apa tanggapan lagi orang kaya di kampung yang dari Makassar itu Mantang? Ini kan beda dari di sini, Maros dari Makassar toh. Dari Makassar itu Mantang Ibu. Mana nasokol jangan setiap pagi kan? Tapi coba jadi. Makanan ke orang kata leko. Leko. Anak kalau kata nek sampai nyawa anak tuh gembang yang Swiss. Sebentar mulai sudihan. Kenapa coba di banyak? Alhamdulillah. Tadi pernah kurus gering Ibu. Di mana jagat pandangan Pak di sini nyawa. Kenapa kamu sok? Aduh, saya penonton kan. Gabung sudah di atas. Ya Bu ya. Sana jaga doa dah Bu. Kelemahannya tapi ngapain pandai dia tidak. Nah, tak ada pernah ke SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Terus ya bos. Tetangga atau beli mobil baru, dan tenang mobil ambulans seperti kita hidup hari. Kenapa berburu sangkai? Patrokan dan kenapa lagi? Jangan suka berburu sangka atas keberhasilan orang, Pak. Punya pegawai tahu uratnya dan anak korupsi. Ibu itu bukan ranahnya kita, Ibu, bukan urusan kita. Urusannya KPKI itu Ibu. Bagi jadi dipusinta. Tahu Pak? Sana itu nyawa tak cok benar, cok itu mengatakan jadi pusinta. Tapi puna mana pusingnya tetangga tak kasih pusing. Ia itu jaring tak balik-balik. Ada tersinggung. Tidak ada alfat tuh. Tidak. Enjoy bagi hidup Ibu. Anu lagi balai di Noah, betul. Yang penting kulla belingan kesal si bakta. Na bagi Tommy rubut pa, sudut ta mari po Allah Ta'ala. Bagi Tommy hubungan tadi para taruh tahu.
setiap 24 jam kita masih bisa makan. Betul tidak? Itu. Ya, bagi saya tidak cini-cini. Jadi kok ini Pak, hanya tahu ya honor-honor jenis dia. Kata membantu betul-betul kenapa? Ikat tidak pernah sekolah lagi murid. Nah saya motor Honda jadi pakai kampanye aja, Honda Riolo. Itu pun juga Honda, ini pakai legenda, laki-laki gila janda. Legenda tuh. Santai begitu. Ya Bu ya. Saya ulangi, tabe saudaraku. Kalau dilukis cerita Pak syukur ki. Syukur ke kakak di. Macam tahu. Sejahtera hidupnya. Iya kan? Sekarang tanya lemah dari hidup. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi cintailah siapapun yang ingin kita cintai. Tidak dilarang kita mencintai siapapun yang ingin kita cintai. Tapi jangan Anda bisa mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah dibandingkan makhluk-makhluk yang ada di atas permukaan bumi. Orang yang mencintai istrinya, maka dia akan didik dengan ketaatan. Betul Bu? Orang yang mencintai anaknya, dia akan didik dengan pendidikan agama. Dia akan didik anak-anaknya dengan ketaatan. Bukan memberikan fasilitas dengan handphone yang mahal-mahal. Sampai kapan yang nanti kita semua SD, Masya Allah, apa nih handphone nih Bu? Hah? Handphone? Ya Allah. Aku tidak jaya anak itu. Betul tidak? Betul. Ini barang Pak, dua kemungkinan. Bisa mengajarkan kita semakin dekat kepada Allah. Bagaimana kita bisa mengelola benda ini? Betul Pak? Tapi bisa juga handphone ini menjauhkan kita dari Allah. Tergantung bagaimana. Jangan sampai benda seperti ini menjauhkan kita dari Allah. Apa maksudnya Ustaz? Benda seperti ini menjauhkan kita. Nanti kan mau tak kalah bela Pak Ibu. Nampai lepas sampai mengeribi. Caritan kalian ada di samping, ada di atas. Tepagi. Kadang-kadang apa yang kena mana? Madar ini. Itu siapa bilang mari Pak? Assalawat prima sini Ibu. Dia saluna. Kali nak pantau di masjid kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tambahan lagi kalau subuh. As-salatu khairum minan naum. Nampai pinarap banyak salimu. Ang kasih pantau pun juga begadang. Handphone menjauhkan dia dari Allah. Nampai. Tersinggung benar kita tersinggung. Ini kenyataan Pak. Anak-anak kita kutu itu disuruh Ibu. Oh anak, dia bagi hidup di kota, pokoknya sama-sama kita introspeksi sendiri. Tidak usah pakai tunjuk-tunjuk. Tapi gitu, jadi tidak bagus begitu Bu. Sama-sama introspeksi sendiri Pak. Ini juga anak saya, ini pakai handphone, tapi kubatasi. Dia lihat Pak, kalau hanya menghafal, dia lihat apa gitu. Orang tilawah, ya Bu ya, belajar agama, lihat. Tapi kalau agak kurangi dah. Tapi kapan-kapan kan kena tersebagang tu, disuruh dia nak pada wana, dia tonang pun dah lah biasa, tanpa dua dia lupa yang buat apa nak kata kira apa masih kata baru. Untuk ini Pak, untuk benar Pak, apa yang menyebabkan dia malas? Terlalu dikasih kebebasan anak-anak kita dan mohon maaf, jarang sekali ada orang tua mau periksa handphone anaknya. Betul Pak? Nah, karena susah lah diperiksa Pak Ustaz, ngapain nak kunci? Nakasih pagar 5 kali. Padahal boleh jadi ada yang tidak boleh dilihat di dalamnya. Tapi anak kita sedang melihatnya sampai anak kita rusak akhlaknya karena kepengen mengetahui yang tidak pantas diketahui. Mau melihat yang tidak pantas dilihat, apalagi anak di bawah umur kasihan. Ini anak-anak kurang-kurang lagi pakai handphone mana? Bukan tidak boleh bukan tidak boleh, tapi kalau hanya sifatnya hanya main game, sifatnya hanya melihat yang tidak wajar, jangan. Kenapa? Karena bisa merusak akhlak kita Pak. Akhirnya apa terjadi Pak? Disuruh ngaji, dia ngaji Pak. Kenapa itu toh? Dia begini ngaji, asal main lagi dan bukan corona Pak. Kenapa? Sibuk ini. Masya Allah. Kalau dulu Pak di kota-kota yang seperti ini, sekarang Masya Allah di pelosok-pelosok desa Ibu,
Saya terkadang kalau pergi ceramah di daerah, Pak, di pinggir jalan itu ada tak 20 orang, 30 orang, anak-anak di pinggir jalan. Saya berhenti. Ini kenapa di sini dah? Anu Om, di sini sih ada sinyal Om. Di atas tidak ada sinyal. Makanya di sini sebelum gini mampar ini Om. Paling bisa di pinggir jalan sampai larut malam itu Pak. Kenapa? Karena tidak sinyal di rumahnya. Nah inilah. Jadi mohon maaf. Jadikan benda ini bisa membuat kita ini waktu positif. Bagaimana caranya? Yang belum bagus cara baca Al-Qur'annya, boleh download Samsuri Firdaus, Kori Internasional, atau perempuan Kori Andi Marwa. Kita belajar tilawah, belajar baca Quran, bagaimana fasahannya, bagaimana tajwid dan makhraj hurufnya. Mungkin kita malu ke masjid belajar karena usia kita sudah 40, sudah 50 tahun ke atas, malu belajar kepada anak-anak muda. Tapi kita bisa belajar dalam handphone, buka YouTube, setelah itu kita download. Dari mana lah musik kota kuling di sini toh? Tapi mau maaf apa yang dilihat anak-anak kita sekarang? Pesannya handphone anak kurang itu Bu. Yang lain hanya lebih banyak yang tidak ada manfaatnya, yang suka ditonton sampai tengah malam. Na'udzubillah ini. Nah, Ibu Bapak, jadi silakan cintai siapapun yang ingin kita cintai. Tidak dilarang mencintai sesuatu, tapi jangan ada yang mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Bapak Ibu cinta sama anaknya, didik anak kita agar dia mengenal Allah. Ajari dia sholat, ajari dia baca Quran, agar kalau nanti kita sakit, nanti kita meninggal, niat toh mau nantap pengajian kita. Oh sannan nantu nyawa atas salam Pak. Punna sakaratul maut kita buat pada dia mau nantap baca di surah Yasin dalam kita sebelah kanan. Baca surah Yasin, Masya Allah, bukan orang lain yang membacakan surah Yasin, tapi anak kandung kita Pak. Cuma jangan sekarang ini gampang sekali menghukumi. Membaca surah Yasin tidak boleh, tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Orang sakaratul maut itu dianjurkan dibacakan Yasin karena itu perintah. Perintah Nabi, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surah Yasin orang-orang yang sakarat di antara kalian. Tapi apa dilakukan anak kita sebagian kuliah itu kampanye. Sakarat atau anaknya Bu? Dianjurkan dibacakan surah Yasin. Anda jangan lupa ya. Dia pagi juga sebar kami di Facebooknya. Kodong bapakku lagi sakaratul maut. Tolong doakan dia. Loh, kenapa selalu minta doa dari Facebook Pak? Memangnya nanti kita masuk surga lewat Facebook? Inilah sekarang ini. 5 menit 10 menit kemudian menikah. Jadi kita satu separuh lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah si pulang. Tolong doakan dia. 5.000 temannya di FB atau 3.000 temannya di FB didoakan. Semoga almarhum husnul khatimah. Al-Fatihah. 2.000 temannya. Amin, amin, amin. Kau doakan mati bukan dalam keadaan baik. Hati-hati loh. Silakan buka kamus besar bahasa Indonesia. Apa perbedaan antara tulisan husnul khatimah dengan tulisan husnul khatimah? Kalau biasa husnul khatimah dimuliakan dalam keadaan baik. Tapi kalau Bapak Ibu tambahin huruf K, semoga husnul khatimah artinya semoga matinya dalam keadaan terhina. Na'udzubillah min dzalik. Satu huruf merubah 99 derajat. Coba bahasa Indonesia saja Pak. Bagaimana Al-Quran kalau dirubah arti, dirubah maknanya Pak? Buka betul. Ustaz, tidak ada buku kamus besarku. Silakan buka Profesor Dr. Google. Google. Apa bedanya husnul khatimah dengan husnul khatimah? Ada jawaban di situ. Jawab ada. Husnul khatimah semoga matinya dalam keadaan baik. Husnul khatimah semoga matinya dalam keadaan terhina. Kau tulis semoga matinya dalam keadaan terhina. Kirim, share. 3.000 temannya, amin, 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 amin. 3.000 temannya mendoakan semoga mati dalam keadaan terhina. Al-Fatihah. Ada teman saya di FB, tapi ada nomor WA-nya. Saya WA pribadi, Dek, dia Ustaz. Tadi saya lihat antum itu kirim Al-Fatihah di Facebook sama orang meninggal. Kau baca enggak ayat-ayat? Nanti Al-Fatihah. Ini dia. Bagaimana mau sampai pahalanya Al-Fatihah? Apa kalau tidak dibaca isinya? Maaf ya. Al-Fatihah itu nama surah. Ya. Kalau dibaca atau dikirim Al-Fatihah, tolong baca bunyinya. Apa bunyi Al-Fatihah? Mulai basmalah, alhamdulillah, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu isinya Al-Fatihah. Jangan kau tulis saja Al-Fatihah, tidak baca alhamdulillah.
Coba kita jujur. Ada nggak di antara kita yang pernah gitu? Mengaku Ki. Saya ulangi Bu ya. Al-Fatihah itu nama surah. Bunyinya, isinya mulai bismillah, alhamdulillah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau baca tuliskan orang Al-Fatihah di FB, tolong baca isinya. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhu. Kalau dia laki-laki, ya Allah terimalah, sampaikanlah pahala Al-Fatihah yang kubaca kepada ruh almarhum. Jangan cuma tulis saja Al-Fatihah, biar baca bunyinya Pak. Dan ini maaf saja. Banyak sudah ada 2-3 orang saya tanya, membaca kata kita Ustaz Al-Fatihah saja. Baca Pak, supaya sampai. Begitu juga pada saat kita mengirimkan doa kepada seseorang. Kenapa saya selalu kalau pergi ceramah minta nama lengkapnya itu orang meninggal yang mau didoakan? Karena mohon maaf, nama itu Pak diakhirkan dulu pada saat kita kecil. Betul tidak Pak? Makanya selalu minta nama yang jelas. Karena alamat yang jelas itu kalau kita kirimkan doa untuk almarhum atau almarhumah, tulis nama lengkapnya. Binnya kalau laki-laki nama bapaknya, binti kalau perempuan nama bapaknya. Karena binti atau binnya itu alamat. Itu alamat. Ini ilmu yang luar biasa, tapi terkadang disepelekan oleh orang. Bacakan Al-Fatihah, kirimkan sama lengkap dengan binti. Nah, yang terakhir apa yang ketiga? Salam-salamannya nih Bu, salami. Saya ceramah 5 menit lagi 1 jam. Ya, tadi saya ceramah setengah 9 lewat 5. Sekarang setengah 10 kurang 5 menit 1 jam. Berarti tambah lagi 5 menit punah. 5 menit lagi. Ya. Jadi gimana? Tidak capek lagi, tidak haus lagi, tapi saya yang haus. Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Masya Allah. Kenapa Ibu? Berdoa nih. Baca dari anak tak. Allahumma fathhu fiddin wa alimhu ta'wil. Kalau dia laki-laki. Allahumma fathhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ini doa ditukan Anas bin Malik langsung Rasulullah yang tiupkan umum-umumnya. Kalau dia laki-laki. Nah, kita kembali Bapak Ibu dirahmati Allah. Baru 2 pembahasan. Wahbi manusia fa inna kamu farikuhu. Cintailah siapapun yang ingin kamu cintai, tapi pasti kita akan berpisah dengannya. Ketiga, apa yang ketiga kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Wa'mal ma sita fa inna kama jaziyum bihi. Beramallah apapun yang kamu lakukan, beramallah, tapi pasti akan dibalas sesuai apa yang kamu lakukan. Maka dari itulah Pak, beramallah dengan yang baik, berbuatlah kebaikan, terus menerus Bapak Ibu melakukan kebaikan sampai ajal menjemput kita. Jangan bosan-bosannya kita melakukan kebaikan Pak. Meskipun kebaikan itu kecil, bahkan tidak ada nilainya sesama umat manusia, tapi boleh jadi kecil yang tidak dinilai oleh seseorang, tapi itu yang mendapatkan ridha Allah, itu yang menyebabkan nanti kita masuk surga. Salah satu cara berbuat baik, kita di jalan, ya Bu ya, di jalan nih naik motor, tiba-tiba di tengah jalan ada sedikit duri, ya Pak ya, kan kita bisa berhenti kasih pinggir motor, buang dulu. Kenapa? Supaya tidak celaka kendaraan yang lain yang mau lewat. Tapi diperhatikan juga Pak dulu, baik-baik, jangan sampai itu adalah jebakan orang-orang yang mau mencelakai kita. Karena ada Pak himbauan polisi, kalau menemukan handphone di jalan, apakah di pinggir jalan atau di tengah jalan, dan handphone itu dalam keadaan menyala, jangan berhenti. Jangan berhenti. Kenapa? Itu jebakan. Salah satu di antara penjahat berada di dekat situ. Begitu kita turun, datanglah dikerumuni, kita mau dicelakai. Maka itu himbauan seorang petugas dari kepolisian. Handphone yang sementara menyala di jalan, dan bagaimana? Tinggalkan.
Kenapa? Boleh jadi orang-orang jahat yang ada seputaran itu, yang ketika kita berhenti, dia celakai kita. Begitu juga pada saat ada anak-anak menangis di tengah jalan. Itu Kapolsek Tamalanre itu nyampaikan, ada anak-anak di pinggir jalan atau di mana menangis, minta diantarkan ke tempat alamat ini. Apa kata Pak Kapolsek? Tolong antar ke kantor polisi. Kenapa? Karena jangan sampai kau antar ke tempat alamat yang ditujukan anak-anak yang menangis. Kamu hibah, kau kasihan mau berbuat baik, menolong dia, tapi ternyata curang di sana, penjamret di sana yang ingin mau mencelakai kita. Maka kata Kapolsek Tamalanre waktu saya ceramah di BTP, kalau dapat begitu, bawa saja ke kantor polisi, biar polisi mengantarkan ke alamat yang dia tuju supaya kamu selamat. Nah, ini kan hati-hati sekarang Pak, ya. Sebagian orang sekarang Bapak Ibu untuk mendapatkan rupiah, apa saja dia mau halalkan Pak. Dia tidak takut kalau kita ini mau mati, kita ini mau diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang yang tidak pikir yang penting pagi. Dengan esengkan apa risikonya, nanti kamu pertanggungjawaban masalah di akhir. Padahal Bapak Ibu, man nanti kamu majainya bakal lumanyanganta, man nanti kamu majainya baramaranta. Hanya amal soleh dan amal buruk yang kita mau masuk di kubur. Yang kedua, hanya kain kafan yang melilit di tubuh kita. Betul tidak Pak? Makanya belajar mati pada saat kita memandikan mayat. Kedua, belajar mati ketika kita mengkafani mayat. Di situ Pak, paling bagus belajar mati itu Pak. Seakan-akan mayat itu berkata, saudaraku, kemarin saya masih bisa pakai sendiri baju. Hari ini saya berbaju karena kalian memakaikan saya baju. Itu pun juga bajuku bukan lagi baju yang seperti ini, tapi sudah kain kafan yang melimuti tubuh yang tidak ada nilainya. Maka saya sering sampaikan Bapak Ibu secara syariat, kain kafan tidak ada nilainya di mata manusia secara syariat. Kenapa saya katakan begitu Pak? Dari tahun 2006 saya jadi penceramah, keliling sampai di mana ceramah, alhamdulillah belum pernah ada satu orang jamaah datang, apalagi ceramah takziah lalu ada jamaah satu orang datang pakai kain kafan. Ada Pak? Atau ceramah tasya pelanggan atau pasien atau main kamu main pelanggan? Tidak ada. Itu menandakan kain kafan tidak ada nilainya di mata manusia secara syariat. Kenapa? Karena sahabat atau Allah sahir pakai lambat timborong atau lambat pikirunga, Ibu. Tapi secara hakiki kain kafan itu ia dianjam pakaian paling malakbiri, pakaian yang paling mulia. Saya nak kata umat Islam kan. Angabai, nah sahabat, man nanti kamu majanya pakai yang anda. Hanya kain kafan 3 lapis yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perempuan 5 lembar, paling banyak 7, paling kurang 1. Laki-laki 3 lembar, paling banyak 5, juga paling kurang 1. Dan sunnah kain kafan itu warna putih. Kenapa putih? Karena putih itu adalah lambang kesucian. Tapi Pak, kalau ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah umroh, yang sudah pernah haji, itu kan kita punya kain ikhram. Itu kan ikhram itu jangan dikasih orang, simpan. Kenapa disimpan Pak Ustaz? Wasiat. Nah, Bu, Pak, nah, saling wasiat ini Bu ya. Kalau Allah berkehendak saya dulu meninggal, tolong kain kafan yang kupakai, tolong kain ikhram yang pernah kupakai pergi umroh, itu yang paling di dalam melekat di tubuhku sebelum kau lapisi dengan kain kafan. Dan tidak ada ulama yang melarang. Kenapa? Kain kafan itu Bu warna putih, baju ikhram juga, kain ikhram juga warna putih, dan itu tidak berjamah. Itu yang paling dianjurkan melekat di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena dia pernah dipakai tawaf keliling Ka'bah di Baitullah, maka dia akan bersaksi di hadapan Allah. Maka saya ulangi, yang ada baju ikhramnya jangan kasih orang, simpan di lemari. Suatu saat ajal datang, itu yang paling di dalam melekat masuk ke tubuh kita, baru ditambah lagi kain kafan yang lain. Saya tanya dulu Ibu, kita ini kan semua sudah mau pasti mau mati, mau tidak, mau berani pasti kita mati, betul Bu? Sekarang saya tanya, sudah ada kain kafan yang sudah ditumpuk disimpan di lemari kita? Oke, jawabannya tidak ada Pak ya. Maaf, saya ini selalu dipanggil orang Ustaz. Suatu ketika saya tanya ibu di rumah, Bu, ya, saya mau pergi ke pasar daya yang tertulis perlengkapan mayat. Saya mau beli kain kafan 1 roll untuk saya bawa ke rumah. Setelah itu saya gunting memang, lalu saya pakai, saya simpan di lemari, tulis nama aku paling di atas.
baru kita, baru anak-anak subuh ke bawah. Biar kalau kita buka lemari sudah saya lihat sudah ada persiapan kain kafan di lemari. Apa nak bilang? Bagaimana nak dapat dia menemukan di lemari ya? Ternyata istrinya saja ustaz kahalat togi berkain kafan di belakang. Padahal ini adalah pakaian yang pasti kita akan pakai, tapi tidak pernah kita siapkan di lemari kita. Betul tidak Pak? Alasannya kenapa kita tidak siapkan Pak? Banyak di pinggir jalan dijual. Padahal, makanya tadi saya bilang, kalau tidak berani simpan kain kafan di rumah Anda, kain ihram yang pernah ibu pakai haji umroh, itu simpan di lemari, tulis nama Anda. Suatu saat nanti kita meninggal, itu yang paling pertama melekat di tubuh kita, agar dia bersaksi pada saat kita pakai tawaf di Baitullah. Ini dia, coba lihat. Di situ saya pada saat mau kafani mayat itu bayangkan diri. Ya Allah, hari ini saya kafani saudaraku, besok atau lusa giliranku dikafani. Bagaimana kalau sampai waktunya juga saya tidak dikafani oleh sesama umat Islam, tapi tidak punya bekal yang cukup dan baik untuk bisa membawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa. Ketiga, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal Pak, lalu kita datang melayat, anggap diri kita merugi kalau tidak ikut sholat jenazah. Saya ulangi, anggap diri kita merugi kalau tidak ikut sholat jenazah. Kenapa? Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man syahidal janazah hatta yusalliha falahu qira'a." Barang siapa yang menghadiri mayat lalu dia ikut sholat jenazah, mereka mendapatkan pahala satu qiraat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu satu qiraat?" Nabi jawab, "Mereka mendapatkan pahala sebesar gunung-gunung." Dalam riwayat yang lain, mereka mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Yang pernah umroh, pernah haji, lihat di Madinah ada gunung Uhud, Pak. Begitulah gambarannya, pahala yang didapatkan orang-orang yang ikut sholat jenazah. Dan di antara perintah sholat dalam Islam yang paling mudah dikerjakan di antara sholat itu adalah sholat jenazah. Betul tidak Pak? Ia paling gampang dikerjakan Pak. Sholat jenazah terdiri apa takbir. Takbir pertama tidak perlu baca doa iftitah. Memang tidak ada hadisnya kita doa iftitah Pak. Tidak ada. Dan itu sepakat ulama kita. Apa dibaca pada saat setiap selesai takbir pertama? Ta'awuz bismillah alhamdulillah sampai dari maghdubi alaihim waladdallin, artinya surah Al-Fatihah. Tidak kuhafal kalau Fatihah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tidak dihafalkan alhamdulillah. Dan mungkin memacai. Tapi tadi lewat doa dia pun Islam agama nama alhamdulillah di sini apa? Coba kita. Tapi mohon maaf, semua orang tahu Al-Fatihah. Pertanyaan, sudah benarkah tajwid dan makhraj huruf? Itu dia yang menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena itu rukun sholat, Ibu. Rukun sholat. Makanya Al-Fatihah itu diperbaiki bacaannya, tajwidnya, kasih jelas. Jangan sampai kita bilang ada onta alaihi. Kenapa ada onta? Ibu coba lihat perbedaan Pak ya. Kalau Bapak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Tapi kalau ada orang membaca tidak pakai tasbih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ditekan, tidak iyyaka, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepada matahari lah kami menyembah dan hanya kepada matahari lah kami minta pertolongan. Balik. Makanya Al-Fatihah tidak main-main. Takbir pertama surah Al-Fatihah. Takbir kedua Ibu apa Ibu? Salawat. Adakah orang tidak tahu salawat? Semua orang Islam tahu salawat. Betul tidak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz tidak mau saya pakai sayyidi, terserah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak usah dipersoalkan itu khilafiyah Pak, tidak ada artinya. Tidak ada manfaatnya. Mau pakai sayyidi ada hadisnya. Tidak mau pakai sayyidi juga ada hadisnya. Tapi salawat yang paling sempurna takbir kedua dalam sholat jenazah adalah salawat yang sampai fil alamin innaka hamidum majid. Dan imamnya sampai di situ. Takbir ketiga, Allahumma ighfir lahu. Tidak dapat disambungannya Pak Ustaz. Ayo musallina. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzul, dan seterusnya kalau dihafal. Kalau tidak, takbir keempat, Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun tangan kanan sunnah, tidak turun cuma tidak ada masalah. Ya, apa manfaatnya ini? Dalam hadis dikatakan, siapa orang meninggal disolati 100 orang akan diampunkan dosanya orang yang disolati. Tidak sampai 100 orang, kasih cukup 40 orang. Tidak sampai 40 orang, kasih cukup 3 saat. Orang disolati diampuni dosanya oleh Allah. Orang yang solati dapat pahala besar. Apa itu? 1. Takbir pertama surah Al-Fatihah. 3 ayat untuk Allah, 3 ayat untuk hamba, 1 ayat dibagi 2. Mana yang dibagi 2? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan untuk kita. Kemudian takbir kedua, bersalawat kepada Nabi. Siapa tidak tahu salawat, semua tahu. Takbir ketiga, doa Allahumma ghfir lahu warhamhu, dan seterusnya. Dia laki-laki. Perempuan, Allahumma ghfir laha warhamhu. Kalau ada orang meninggal, 2 orang ibu, laki-laki dan perempuan, disolati di dalam masjid dalam waktu bersamaan. Contoh, masih ingat Pak ketika ada keluarga kita, tetangga kita di Bandung beberapa tahun yang lalu, yang suami istri kecelakaan di Pangkep Maros. Nah itu kan kita solati di masjid tidak jauh dari ada masjid apa lagi jauh dari itu, masjid Turkiah di Manduruki. Itu kan kami ikut sholat pada saat itu. Saya tahu pas di sini banyak keluarganya, betul tidak? Kenapa banyak keluarganya Pak Ustaz? Karena keluarganya itu waktu itu kan dalam Manduruki. Ya di situ ada suaminya, ada istrinya. Ada yang bertanya, Pak Ustaz bagaimana nih? Apa ini doanya begini? Saya bilang dijamin ya Pak, karena suaminya, istrinya, ada lagi perempuan lagi ada yang dijawab Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau sholat jenazah ada laki-laki, ada perempuan, sholat di dalam waktu bersamaan, cukup dijawab saja Allahumma ghfir lahu warhamhu, dan seterusnya. Kalau bencong Ustaz, ya. Nah, bencong Nah, ibu bapak dirahmati Allah, kita sholat jenazah saya sudah jelaskan tadi. Takbir pertama Al-Fatihah, ya saya sudah jelaskan. Kedua, salawat kepada Nabi. Kita mohon salawat itu sampai kepada Rasul. Ketiga, khusus almarhum atau almarhum. Keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang di sebelah kanan kita doakan keselamatan, karena salam itulah doa keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri, semua di sebelah kiri juga kita doakan keselamatan. Maka 4 takbir dalam sholat jenazah itu sama-sama dapat bagian. Orang disolati diampunkan dosanya oleh Allah. Orang yang sholat jenazah dapat pahala sebesar gunung Uhud. Kedua, waman sahidaha hatta tudafana falahu qiraah. Dan barang siapa yang mengantarkan di kubur, mereka dapat pahala 2 qiraah. Dia ikut sholat jenazah lalu mengantar di kubur, dapat pahala 2 gunung Uhud. Sampai di area pemakaman yang paling afdal, turun di pemakaman itu anak kandungnya kalau ada. Ustaz tidak ada, keluarga dekat. Yang ada di bagian kepalanya itu minta, karena 3 orang di bawah itu rata-rata 3 orang, karena kalau 4 pasien makanya 3, 1 di kepala, 1 di tengah, 1 di kaki. Minta dia tolong genggam tanah, dia genggaman lalu bangga. Lalu dia baca inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai. Lalu berikan tanah itu, segenggam tanah itu ke bawah, diambil oleh orang yang ada di bagian kepala almarhum atau almarhumah. Ketika jenazah diletakkan ke dalam lahan itu dalam kubur, dibuka semua ikatannya. Pada saat diletakkan sunnah membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu buka semua ikatannya, kemudian kasih miring ke arah kiblat, leketkan dahinya masuk ke dinding kuburan atau di lahan. Lalu orang di atas genggam tanah, genggaman pertama dia baca inna anzalnahu, berikan ke bawah, diambil oleh orang yang ada di bagian kepalanya sambil membaca minha khalaqnakum, dari tanah kamu diciptakan. Lalu tanah itu diletakkan di bawah kepalanya, jangan dikasih masuk di mulutnya Pak. Nyetot tertera paham Pak, aku sudah tahu mati. Naman tamu di bawah atau matinya akan dipersiapkan untuk saya Pak Ustaz. Mohon maaf, tidak satu pun ulama yang mengajarkan itu. Kenapa? Ini mulutnya ini ditutup dengan kapas, hidungnya ditutup, telinganya
Lubang-lubang semua kan ditutup dengan kapas, betul tidak Pak? Jadi tanah itu tidak dimasukkan ke mulutnya, disimpan di bawah kepalanya sambil membaca minha khalaqnakum. Dari tanah kamu diciptakan. Ambil lagi genggaman yang kedua, baca lagi wa fiha nu'idukum, dan dari tanah juga kamu akan dibangkitkan. Simpan di bagian belakangnya. 3, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, simpan di bagian kakinya. 3 genggaman tanah, 1 ayat dibaca, 1 ayat dibagi 3. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surat Taha ayat 55 Pak. Itu yang dianjurkan dibaca pada saat kita memasukkan jenazah ke liang lahat. Setelah itu pegang kepalanya sambil membaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Baru naiklah ke atas pelan-pelan. Ya, seperti anak muda di salah satu tempat. Saya tidak mau sebutkan namanya, Pak. Nama kampungnya. Ini Pak Haji Sabri Hamid, mantan ketua Majelis Ulama Kabupaten Maros. Dia tanya oleh seorang pemuda mau berburu. Tapi dia bilang begini, Pak Kiai, dia melakukan anangannya, bukan ngapai. Nakana lihat bagi nyabatin niya tetangga muteran, anjoy di kuburangan niya Pak, asli sorong-sorong tahu panaon, tahu mati, natin tahu ero. Akhirnya saya ambil, saya berani. Kenapa? Sarap bunga sampai ya baru majelis. Akhirnya suruh matawan out. Tapi bukan apa dibaca. Nakaratin na, apa baca natin guseng. Jadi ito mencoba murana at kung naman yung pamiling, bukan kumanta mo kau nila rin manik. Basta din yung manta ikaw.